kok aku merinding, Cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dunia Misteri. Kali ini aku akan membahas tentang kasus hilangnya Margaret Clement atau Lady of the Swamp. Jadi Sobat Dunia Misteri, dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti pernah lah ya mendengar kasus orang yang hilang. Ini kalian pasti udah pernah baca tentang berita tentang orang hilang ini di koran atau di televisi atau kalian baca juga di internet. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Margaret Clement atau lebih sering dikenal dengan Lady of the Swamp yang tiba-tiba menghilang secara misterius. Jadi Sobat Dunia Misteri, keluarga Clement itu adalah keluarga yang sangat kaya raya. Tetapi, setelah kematian ayah mereka, lambat laun kekayaan keluarga itu habis. Nah, mereka tuh juga mereka tuh punya mansion yang benar-benar mewah banget. Tapi sekarang udah menjadi rumah yang rewot. Rumah yang udah rusak gitu. Nah, akhirnya tinggal salah seorang perempuan, seorang anak perempuan Clement lah ya, yang hidup sebatang kara di sana. Dan dia itu ditemani sama anjing. Satu-satunya teman itu ya anjing itu. Tapi anjing yang selalu menemaninya itu tiba-tiba ditemukan tewas dengan keadaan leher tergorok. Tergorok kan kayak gitu. Jadi awal keluarga Clement itu merupakan keluarga yang biasa aja gitu. Tapi kemudian keluarga mereka jadi berubah. Setelah si Peter ini atau kepala keluarganya ini membeli beberapa saham perusahaan pertambangan emas Victoria yang mengerjakan long tunnel di Walhalla. Nah, yang membuat mereka jadi kaya raya itu apa? Nilai saham perusahaan itu tiba-tiba meroket, membuat keluarga Clement itu jadi kaya mendadak. Peter yang sayang banget sama keluarganya itu jadi menyekolahkan anak-anaknya di sekolah mewah di Melbourne. Nah, gak cuma itu juga, kehidupan mereka jadi berubah menjadi glamor bak sosialita. Gitu. Tahun 1907, Peter membeli Tulare, yaitu sebuah mansion mewah di Lower Tapwin River, Gippsland. Nah, mansion mewah ini dilengkapi dengan 20 kamar yang didekorasi sangat mewah. 20 kamar tuh. Buat siapa aja tuh? Bapaknya, emaknya, anak-anaknya. Rame cuy. Dan pada masa Perang Dunia Pertama, Peter itu meninggal dunia. Jadi dia mewariskan mansion mewah itu untuk putri-putrinya, terutama kepada Margaret dan Jenny. Dan juga dia meninggalkan sejumlah besar uang. Sepeninggal kepala keluarga mereka, anak-anak Peter itu malah mengambur-hamburkan uang mereka dengan pergi melancong ke negara-negara Eropa, terus belanja ini itu, dan lain-lain. Sampai kayak uang mereka tuh bener-bener gak terurus. Karena mereka tuh terbiasa hidup serba mudah dan mewah gitu. Itu kayak dimanjain bener, nggak diajarin juga gimana caranya mengelola uang, terus juga cara bertahan hidup di dunia ini gimana, nggak diajarin. Kayak oh ini duit bisa ditukar jadi barang gitu, yaudah ditukerin aja semuanya, dijajanin aja semuanya. Tapi mereka nggak mikir kalau uang itu tidak unlimited. Hingga pada akhirnya karena udah bener-bener nggak bisa ngurus apa-apa lagi, mansion yang awalnya mewah banget itu udah nggak keurus lagi. Kayak bangunannya jadi rusak, terus rawa-rawa yang ada di sekitar itu juga kayak nggak keurus lagi gitu, bener-bener kayak berlumut, kotor. Nah, karena kehidupan mereka yang berubah menjadi miskin, Margaret sama Jenny ini menarik diri dari kehidupan sosial. Kayak mereka tuh jadi nggak mau bersosialisasi dengan orang karena mereka gengsi, malu lah mereka jadi jatuh miskin dari awal, jadi kayak kaya banget tiba-tiba jadi miskin gitu. Kondisi ini menjadi semakin parah karena Jenny jadi jatuh sakit sampai akhirnya Margaret yang menjadi tulang punggung keluarga itu. Juli 1950, Jenny meninggal dunia, membuat Margaret bener-bener tinggal sendirian di mansionnya yang sudah lapuk itu. Kematian Jenny membuat Margaret menjadi semakin tertutup. Satu-satunya sahabat yang menemaninya itu hanyalah seekor anjing kecil yang bernama Dingo. Setahun kemudian, ada seorang petani bernama Stanley Livingstone dan istrinya yang membeli rumah bersebelahan dengan mansionnya si Margaret ini. Pasangan suami istri ini akhirnya berhubungan dekat dengan si Margaret.
Hingga pada tanggal 21 Mei 1952, ini Stanley menelpon Margaret, tetapi tidak ada yang menjawab. Menurut pria itu, dalam malam sebelumnya, anjing-anjing itu menggonggong aneh. Jadi dia tuh berpikir kalau ada sesuatu yang terjadi di mansionnya si Margaret ini. Nah, karena nggak ada yang menjawab, nggak ada yang ngangkat telepon itu, jadi dia memutuskan untuk menghubungi polisi. Tapi setelah dilakukan pencarian di seluruh area Tulare, tidak ditemukan tanda-tanda adanya Margaret. Benar-benar Margaret itu hilang. Dan polisi hanya menemukan tongkat kayu yang biasa digunakan Margaret untuk berjalan. Para pencari bertambah khawatir saat Dingo, si anjing Margaret ini ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa, dengan luka menganga di lehernya. Digorok gitu. Kasian, cok. Kepolisian terus mencari Margaret selama bertahun-tahun, tapi sama sekali tidak dapat menemukan jejak wanita itu. Margaret itu benar-benar hilang kayak ditelan bumi, guys. Dan dugaan polisi itu pertama, Margaret jatuh di rawa-rawa. Tapi dugaan ini dianggap tidak masuk akal karena Margaret itu hampir nggak pernah meninggalkan mansionnya. Jadi dia aja keluar mansion jarang, nggak pernah bahkan. Gimana dia bisa jatuh ke rawa-rawa? Dan dugaan lain dari polisi itu kalau Margaret dibunuh oleh Stanley Livingstone. Ih, kok aku merinding, cok. Tetapi polisi tidak dapat menemukan bukti sedikit pun yang mengarah pada dugaan tersebut. Nah, pada tahun 1978, Detektif Townsend pernah mewawancarai Esme Livingstone, yaitu istri dari Stanley Livingstone. Setelah wawancara itu, dia jadi merasa yakin kalau si Stanley ini benar-benar orang yang menghabisi Margaret. Tetapi si Esme ini terlalu takut untuk mengatakan kebenarannya. Ya iyalah, wong istrinya juga. Dan ternyata si Stanley ini udah meninggal dunia setahun sebelumnya karena serangan jantung. Hal ini kemudian mendorong para penyelidik untuk menggorek keterangan pada Esme lebih dalam. Kayak mereka tuh benar-benar didorong banget si Esme ini biar dia tuh mengungkapkan kebenarannya gitu. Jadi jangan diem aja lu Esme, ngomong kayak Dugaan itu semakin kuat setelah si Jane Leslie Sharp, yaitu salah seorang teman Esme, mengatakan kepada polisi bahwa Esme ini pernah mengaku padanya bahwa si Stanley pernah memaksa Margaret untuk menandatangani dokumen tanah di bawah todongan senjata. Kayak gini. Sini di bawah tekanan itu dia disuruh nandatanganin dokumen. Bayangkan nenek-nenek jahat banget si Stanley, cok. Tapi itu masih statement aja sih, belum nggak ada bukti pastinya. Soalnya si Jane Leslie Sharp ini cuma ngomong aja gitu, nggak ada bukti yang benar-benar konkret. Menurut si Jane Leslie ini juga, si Stanley ini membayar dua orang pria Melbourne yang bernama Bradley dan Bradshaw untuk membunuh si Margaret. November 1978 ditemukan tulang belulang di bukit pasir Venus Bay. Apakah itu milik si Margaret? Dan penemuan itu ditemukan pada tahun yang sama ketika para detektif melakukan wawancara dengan Esme. Tulang-tulang itu awalnya diduga merupakan milik Margaret. Nah, ternyata setelah diselidiki, tulang-tulang itu adalah milik seorang wanita aborigin. Hingga pada akhirnya, kasus hilangnya Margaret Clement tetap menjadi misteri yang tidak pernah terungkap atau ditemukan kebenarannya. Kasus ini juga menjadi kasus yang tidak terpecahkan dalam sejarah kepolisian Australia hingga saat ini. Jadi gimana menurut kalian? Si Margaret ini dibunuh sama Stanley atau dia jatuh ke rawa-rawa? Kayak statement yang pertama. Atau ada hal lain yang bisa jadi masuk akal gitu? Baiklah Sobat Dunia Misteri, bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa untuk bantu kita berkembang dengan cara subscribe, like, dan share channel kita. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Bye-bye!